Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, materi mengenai sejarah Islam di Indonesia. Namun sebelumnya, ada yang udah tahu belum? Islam masuk ke Indonesia itu kapan sih? Yuk, simak penjelasannya. Islam masuk ke Indonesia itu sejak abad ke-7 hingga 16 Masehi. Proses masuknya Islam ke Indonesia pada umumnya berlangsung secara damai. Islam masuk ke Indonesia itu melalui saluran perdagangan, baik para saudagar Arab, Gujarat, Persia maupun Cina. Para pedagang dari Arab seringkali harus singgah beberapa bulan di Indonesia, menunggu pergantian angin muson barat dan angin muson timur. Sejak abad ke-7, sebagian besar penduduk Cina bagian barat telah memeluk Islam, serta sebagian dari mereka menjalin perdagangan dengan masyarakat Indonesia. Lalu, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam? Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam, jika ditinjau dari kondisi sosial budayanya, penduduk Indonesia itu terdiri dari beberapa suku bangsa, yang masing-masing daerahnya memiliki corak seni, budaya, dan bahasa yang beragam. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Kemudian, yang kedua, dari kondisi agama atau kepercayaan. Masyarakat Indonesia sebelum Islam telah mengenal agama atau kepercayaan. Mereka telah memeluk agama Hindu, Buddha, dan sebagian menganut kepercayaan Kapitaya. Para orientalis mengklasifikasikan kepercayaan nenek moyang Indonesia itu ke dalam dua jenis, yaitu animisme dan dinamisme. Kemudian yang ketiga, dari kondisi perekonomiannya. Penduduk Indonesia sebelum Islam memiliki berbagai mata pencaharian. Di antara mereka ada yang berdagang, bercocok tanam, beternak, serta berlayar atau menjadi nelayan. Penduduk Indonesia mayoritas bercocok tanam, terutama untuk mereka yang tinggal di pedalaman. Adapun yang tinggal di kawasan pesisir, rata-rata mereka menekuni profesi sebagai nelayan atau pedagang. Indonesia terletak di daerah tropis sehingga mengalami hujan lebat dan sinar matahari hampir sepanjang waktu yang merupakan elemen penting untuk bercocok tanam. Yang keempat yaitu kondisi sosial politik, di mana sebelum Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-12 Masehi, Sriwijaya mengalami masa kejayaan, baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Kejayaan yang dialami Sriwijaya sangat ditentukan oleh letak wilayahnya sebagai kerajaan maritim. Dalam hal inilah, Sriwijaya merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional. Lalu, masuknya Islam ke Indonesia itu apa hanya melalui jalur perdagangan? Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia itu melalui beberapa jalur utama. Yang pertama yaitu perdagangan. Pada taraf permulaan, saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian Barat, Asia, dan Timur Asia. Saluran penyebaran Islam melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut terlibat dalam kegiatan perdagangan. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Kaum pedagang memegang peranan yang sangat penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Letak Indonesia yang strategis menyebabkan munculnya tempat perdagangan yang membantu mempercepat penyebaran tersebut. Hal yang turut berperan dalam penyebaran Islam ialah melalui dakwah yang dilakukan para mubalik. Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Yang pertama, yaitu letak geografis yang strategis, yaitu berada di persimpangan jalan raya internasional dari jurusan Timur Tengah menuju Tiongkok. Yang kedua, kesuburan tanahnya, sehingga menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain, misalnya seperti rempah-rempah. Kemudian yang ketiga, penduduk Indonesia terkenal dengan keramah tamahannya. Pada masa itu, pedagang muslim yang datang ke Indonesia semakin banyak hingga akhirnya membentuk pemukiman yang disebut perkampungan Arab. Dari tempat ini, mereka berinteraksi dan berasimilasi atau berbaur dengan masyarakat asli sambil menyebarkan agama Islam. Kemudian, masuknya Islam ke Indonesia yang kedua, yaitu melalui perkawinan atau pernikahan. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Hal ini berakibat penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri dari para saudagar tersebut. Sebelum menikah, mereka diminta masuk Islam terlebih dahulu.
Setelah mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin meluas hingga pada akhirnya memunculkan kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan Muslim. Jalur perkawinan atau pernikahan ini lebih menguntungkan dan lebih mempercepat dalam penyebaran agama Islam. Sebab, jika terjadi pernikahan antara anak bangsawan, raja, atau adipati, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh sosial yang kuat, maka keislaman mereka akan diikuti oleh masyarakat atau pengikutnya, sehingga terus mempercepat proses islamisasi. Yang ketiga, masuknya Islam ke Indonesia yaitu melalui pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan, di mana dalam hal ini model pembelajaran itu dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dengan cara halakoh. Pembelajaran halakoh merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang di kemudian hari berkembang menjadi pondok pesantren. Model pendidikan ini memiliki ciri khas santri atau peserta didik menginap di asrama dengan dibimbing oleh guru agama, kiai, ataupun ulama. Sunan Ampel mendirikan Pondok Pesantren Ampel Denta. Adapun pesantren Gelagah Wangi di Demak didirikan oleh Raden Patah. Demikian pula Sunan Giri dan Sunan Bonang mendirikan pondok pesantren. Di pesantren atau pondok tersebutlah calon ulama, guru, dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu untuk mengajarkan agama Islam. Yang keempat yaitu melalui seni budaya. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang, di mana Sunan Kalijaga merupakan tokoh ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Ia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi mengajak penonton untuk mengikuti mengucapkan kalimat syahadat. Itulah tadi penjelasan mengenai masuknya Islam ke Indonesia melalui beberapa jalur. Nah, sekarang tugasnya yaitu kalian cari sejarah masuknya Islam ke Indonesia melalui tasawuf dan sosial politiknya. Untuk jawabannya bisa dikirim ke kolom chat grup yang ada di Telegram ya. Dan untuk pekan selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.